Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ketika anak kita tumbuh menjadi remaja, dewasa, ada satu hal yang sering membuat orang tua bingung. Kenapa ini anakku mulai berubah? Yang dulu dia suka cerita, kini kok lebih banyak diam ya? Yang dulu dia mudah diarahkan, kini kok mulai membantah? Yang dulu anakku ini sering minta ditemani, sekarang kok lebih suka nyendiri? Sahabatku, jangan buru-buru panik ya. Ini bukan tanda anak menjauh sebenarnya, tidak. Tapi ini tanda ia mulai tumbuh menjadi yang dewasa. Ia sedang melewati masa transisi menuju dewasa. Masa di mana oleh para ahli psikolog menyebutnya dengan sebuah istilah identity versus role confusion namanya. Masa pencarian jati diri, masa belajar menjadi seorang yang lebih utuh. Dalam psikologi keluarga, keluarga itu bukan hanya sekedar tempat tinggal saja, tidak. Tapi tempat membentuk sistem emosional yang mempengaruhi seluruh perkembangan jiwa anak. Keluarga yang hangat, ya, menjadi keluarga yang hangat, keluarga yang komunikatif, penuh dengan kasih sayang. Ya, ini akhirnya akan membentuk anak yang stabil, anak yang percaya diri, penuh dengan empatik. Wah, ini luar biasa. Sedangkan keluarga yang penuh dengan tekanan ini justru pada akhirnya akan menumbuhkan kecemasan, jarak yang jauh secara emosional. Dan disinilah sebenarnya sahabatku, Islam sejak awal jauh-jauh hari sudah memberikan panduan kepada kita dengan upaya yang sangat lembut melalui kisah Luqmanul Hakim yang Allah abadikan pada surah Luqman ayat ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan pernah engkau bersyirikat. Ya, jangan pernah engkau mempersekutukan Allah Ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Sahabat, mari kita berhenti sejenak. Kita coba untuk memperhatikan panggilan kalimat ya bunayya itu. Secara ilmu nahwu shorof, kata ini berasal dari kata ibnun. Bunayya itu asal katanya ibnun, anak laki-laki, yang kemudian ditasghir, diperkecil menjadi kalimat bunayya. Ya, lalu kemudian disandarkan kepada ya harfun nida menjadi ya bunayya. Kalau kita artikan bahasa kita, wahai anakku tersayang, wahai anak kecilku yang cantik, yang manis, kira-kira begitulah bahasa kita. Nah, dalam ilmu balaghah, bentuk tasghir seperti ini disebut dengan istilah at-talattuf namanya. Ungkapan yang penuh dengan kelembutan, kasih dan sayang. Artinya sahabat, Luqmanul Hakim tidak sekedar memanggil anaknya, tapi menyentuh hati anaknya dengan panggilan itu. Ya, ia mulai menasihati dengan cinta, bukan dengan perintah langsung. Ia memulai dengan pelukan, bukan dengan bentakan kepada anaknya. Dari sinilah kita belajar sahabat, bahwa sesungguhnya pendidikan iman dan karakter tidak bisa lahir dengan tekanan yang kuat atau dengan tekanan yang keras, tetapi dengan penuh dengan kelembutan, bahasa yang baik, ya, yang penuh dengan ketulusan hati. Sahabat, kata ya bunayya adalah bahasa kasih yang membuka relung hati anak sebelum membuka alam pikirannya. Inilah prinsip psikologi keluarga Islam. Orang tua bukan hanya sebagai seorang pengasuh saja, tetapi menjadi seorang pemimpin emosional yang berada di dalam rumah. Ia menuntun, bukan menekan. Ia mengajak, bukan memaksa. Perhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mencontohkan hal yang sama. Beliau memanggil anak-anaknya dengan sebutan penuh kasih, sapaan yang penuh kasih. Saat ketika Rasulullah mencium Hasan dan Husain di hadapan para sahabat, lalu Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Man la yarham la yurham, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kasih sayang bukanlah kelemahan,
tapi kekuatan pendidikan. Ia adalah bahasa universal yang sangat mudah dipahami oleh seluruh jiwa, baik yang tua maupun yang muda. Maka dengan demikian sahabat, jika anak kita sedang berada di masa transisi, ya, di masa dari remaja menuju dewasa, maka PR kita jangan biarkan ia berjuang sendirian. Temanilah dia dengan doa, bimbing ia dengan teladan, dan panggillah mereka dengan kelembutan. Sebagaimana Luqmanul Hakim memanggil anaknya dengan sebutan, ya bunayya, wahai anakku sayang. Nah, akhirnya bahwa sahabatku, sebagai penutup, menemani anak tumbuh bukan sekedar tugas kita, tetapi adalah bentuk ibadah. Karena di setiap pelukan ada doa, di setiap doa ada nasihat yang lembut, di setiap nasihat yang lembut ada zikir yang hidup, dan setiap zikir yang hidup ada sebuah nilai-nilai kasih sayang Allah yang kemudian tercermin dalam cinta seorang ayah dan ibu. Dan ketika seorang keluarga, ya, ketika keluarga itu menjadi tempat tumbuhnya iman dan kasih, maka di sanalah hadir sakinah, ketenangan yang Allah janjikan bagi rumah yang dibangun dengan atas dasar cinta. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.